Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, salam sejahtera dan tetap semangat untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan tentang alat potong pada mesin bubut, yaitu pahat bubut. Pahat bubut ini memegang peranan yang penting dalam proses pemesinan, ya, sehingga sudah kita bahas tentang material dan bahan-bahan apa saja yang ada di pahat bubut. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan, yaitu macam-macam pahat berdasarkan klasifikasinya. Klasifikasi itu artinya atau pengelompokannya, ya, dikelompokkan beberapa. Dilihat dari apa ini? Pertama, dilihat dari posisi atau letak penyayatannya. Nah, pada dasarnya orang membubut itu kalau tidak di luar, ya pasti di dalam. Dalam bahannya, bahan itu kan ada dua, ya, di luar atau di dalam. Nah, maka pahat juga ini dikenal ada dua, yaitu pahat bubut luar dan pahat bubut dalam. Biasanya penyebutannya kalau di luar ini tidak usah disebut. Misalkan pahat alur, ya kita langsung sebut pahat alur. Pahat rata, langsung kita sebut pahat rata. Pahat ulir, kita langsung sebut balur. Tetapi kalau di dalam, biasanya harus ada tambahan pahat bubut dalam alur atau pahat alur dalam, harus diberi tambahan untuk membedakannya, ya. Biasanya kalau di bengkel-bengkel atau di dunia kerja atau di industri, ya, di sekolah pun seperti itu. Jadi kalau pahat alur, pahat luar itu langsung disebut namanya. Tapi kalau pahat dalam disebut namanya sekalian letaknya. Nah, contohnya pahat rata, oh berarti pahat rata luar. Tapi kalau orang menyebut pahat rata dalam, oh berarti itu untuk penyayatan penyayatan dalam, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua, yaitu menurut keperluan pekerjaan. Ini maksudnya apa? Perlu diperhatikan bahwa pada saat proses pembubutan, pada saat proses pemesinan, benda kerja yang kita buat ini tidak sekaligus jadi, butuh proses atau tahapan-tahapan. Nah, tahapan ini dikenal dengan pengkasaran dan penghalusan atau finishing. Maka di mesin bubut ada yang namanya bubut kasar dan bubut halus. Contoh realnya seperti ini. Anda akan membubut dari diameter 50 menjadi diameter 40. Tentu tidak langsung dari diameter 50 langsung dibubut sekaligus menjadi diameter 40. Tentunya bertahap. Nah, tahapan ini dikenal dengan pengkasaran dulu. Nah, namanya aja bubut kasar, berarti hasilnya tidak perlu halus. Ya, lebih detailnya seperti ini. Dari 50 menjadi 40 berarti kan mengurangi 10 mili. Nah, dari 10 mili ini bisa dilakukan penyayatan beberapa kali. Misalnya 5 mili, 4 mili, yang terakhir 1 mili sebagai finishing. Berarti ada 3 tahapan. 5 mili dan 4 mili itu adalah pengkasaran dan finishingnya adalah 1 mili. Oh, ternyata pahatnya tidak kuat karena kemampuannya berkurang atau mesinnya tidak mampu. Bisa kita lakukan tahapan-tahapan lagi. Oh, pertama 4, kemudian 3, kemudian 2, terakhir 1 mili finishing. Berarti ada 4 tahapan. Nah, penyayatan 4 mili, 3 mili, 2 mili itu yang disebut bubut kasar atau rohing. Dan yang 1 mili itu kita sebut bubut halus.
Dan prosesnya juga berbeda, kecepatan putar spindlenya juga berbeda. Kalau bubut kasar karena ketebalan penyayatannya itu tebal, maka putaran mesinnya harus dikurangi, dibuat pelan. Sehingga pada saat proses membubut itu kecepatan spindlenya tidak sama, mulai awal sampai akhir sama, itu yang tidak benar. Ya, jadi proses membubut itu pada saat proses kasar laksanakan penyayatan setebal-tebalnya dengan putaran mesin yang rendah. Kemudian pada saat finishing ketebalannya dikurangi maksimal 1 mili ya untuk bata ES. Kemudian putarannya dibuat cepat. Nah, maka nanti hasilnya akan halus seperti itu ya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu jenis pahat menurut letak sisi potongnya. Nah, sisi ini apa artinya? Yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Ada pahat kiri dan ada pahat kanan. Seperti halnya tadi ini pahat luar tidak perlu disebut pahat rata luar, tidak, jarang kita dengar seperti itu. Ya, demikian juga seperti ini pahat kanan, kita nyebutnya ya langsung saja karena sudah biasa kita gunakan. Misalnya pahat rata, orang sudah tahu itu pahat rata kanan ya. Tapi kalau pahat kiri harus kita sebutkan pahat rata kiri. Perbedaannya apa untuk membedakan? Yaitu pada sisi potongnya. Kalau pahat kiri itu penyayatannya dari arah kiri. Nah, dari arah kiri menuju ke kanan itu kita sebut pahat kiri. Kalau pahat itu posisi penyayatannya dari kanan ke kiri, kita sebut sebagai pahat kanan. Ya, seperti itu perbedaannya. Jadi mudah ya. Oh, ini pahat kiri berarti dia penyayatannya dari kiri ke kanan. Kalau pahat kanan berarti penyayatannya dari kanan ke kiri. Itu perbedaan pahat dilihat dari posisi atau letak sisi potongnya. Nah. Kemudian yang keempat adalah menurut fungsinya. Nah, ini dari gambar ini kamu perhatikan, yang sini ini adalah proses pembubutan luar. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah proses pembubutan di dalam. Kita lihat pertama yaitu pahat rata. Pahat rata itu untuk apa? Yaitu mengurangi ini, untuk mengurangi diameter ya, mengurangi diameter ini namanya kita sebut pahat rata, baik luar maupun dalam. Yang kedua yaitu pahat muka, namanya muka facing ya. Ini jadi yang dibubut adalah permukaannya ini untuk mengurangi panjang ya. Kemudian yang ketiga yaitu bubut pahat semper. Nah, namanya untuk mensemper ya, untuk mensemper sini. Itu juga bisa digunakan untuk membuat tirus. Ini kan taper ya, baik luar maupun dalam. Yang keempat yaitu pahat profil atau bentuk ini ya. Ini kan profil, ini profilnya ini. Jadi kalau kita mau membubut bentuknya, oh ini setengah bulat apa setengah lingkaran atau setengah bulat ini boleh, jadi dibentuk dulu seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu pahat ulir. Nah, pahat ulir ini bisa macam-macam profilnya, ada ulir segitiga, trapesium, segi empat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yang keenam adalah pahat alur. Ini di BBTB Anda ini belum ada ya, gambarnya terpotong. Ini saya beri gambar sendiri. Ini bentuknya seperti ini. Ini tidak jauh berbeda seperti pahat ulir ya. Jadi kita apa itu? Ini pahat alur atau pahat potong ini. Ini kalau dibubutkan akan membentuk seperti demikian juga yang pahat dalam. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yaitu pahat bubut iso. Nah, ini apa ini? Mungkin kamu sudah pernah dengar pahat
bubut ISO. Nah, kita tahu dulu ini ISO. ISO ini adalah International Standard Organization. Apa ini? Coba kita lihat dulu ISO ya. ISO kalau kita ketik di Google katakanlah, nah, ISO ya. Nah, ini kita akan tahu ini ISO. Nah, kita cukup berbangga bahwa ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang standarnya ISO atau International Standard Organization. Nah, ini adalah badan internasional ya, yang anggotanya ini dari berbagai negara. Mengapa harus ada standar? Ini biar untuk kesamaan. Ya, ini diambil dari bahasa Yunani, ini biar sama ya. Ini fungsinya untuk apa tadi ya, tugasnya yaitu menetapkan, ini fungsinya ini untuk menetapkan standar industri. Nah, kita belajar ini kan arahnya orientasinya ke industri. Jadi harus jelas. Nah, harus jelas, standarnya harus jelas. Nah, standar yang kita pakai adalah standar internasional. Nah, sehingga dalam belajar tentang ilmu atau materi PAT ini kita belajar tentang PAT ISO. Nah, sehingga pada saat ini kita sedang belajar di negara kita. Mungkin suatu saat kalau Anda belajar di luar negeri, katakanlah di negara-negara industri maju seperti Jepang, itu di Asia, kalau di Eropa ya Jerman, Anda nanti tidak akan jauh berbeda ya, belajarnya tentang pakai standar internasional. Jadi ini bahasa gambarnya ini bahasa gambar yang universal, bisa dibaca oleh siapapun ya. Baik, kita bahas satu persatu. Ada berapa macam PAT ISO ini? Nah, yang pertama adalah PAT ISO 1. Nah, ini PAT ISO 1 ini digunakan untuk apa? Yaitu untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut bidangnya sebesar 75 derajat atau membubut pengasaran yang tidak memerlukan sudut siku. Nah, ini. Jadi ini untuk bubut kasar saja. Ini di posisi partnya sudah miring. Ya, dia tidak perlu ketegak lurusan atau kesikuan. Ini kita sebut apa? Distandarkan dengan menggunakan PAT ISO 1. Ya. Berikutnya adalah PAT ISO 2. Nah, kita lihat untuk apa nih PAT ISO 2? Yaitu digunakan untuk membubut baik memanjang maupun melintang dengan hasil sudut 45 derajat. Juga digunakan untuk chamfer. Nah, ini kan sudutnya 45 derajat. Ini bisa untuk facing, juga bisa untuk membubut rata yang tidak memerlukan ketegak lurusan ya. Juga bisa untuk chamfer. Chamfer itu adalah menghilangkan sisi yang tajam. Nih, yang tajam kan ini ya. Berikutnya yaitu PAT ISO 3. Untuk apa ini? Yaitu untuk proses pembubutan facing atau memanjang ya. Ini dia bisa di facing, boleh memanjang sana dengan sudut 90 derajat. Nah, ini kalau tadi di ISO 1 tidak membutuhkan ketegak lurusan, kalau PAT ISO 3 ini bisa membentuk sudut 90 derajat atau siku ya, dengan permukaan ini dengan bidang ini membentuk sudut 90 derajat. Ini yang kita gunakan adalah PAT ISO 3. Berikutnya PAT ISO 4. Nah, ini adalah untuk proses pembubutan memanjang
dengan pemakanan yang relatif kecil. Nah, ini seperti apa ini, pahat alur ya, ini kecil sekali untuk finishing seperti itu, sehingga sudutnya adalah 0 sini. Kemudian yang kelima yaitu pahat ISO 5, fungsinya untuk yaitu pembubutan melintang. Jadi dia untuk facing ya, yang menuju ke arah sumbu benda kerja. Ini hanya untuk facing saja ya. Ini adalah pahat ISO 5. Kemudian yang pahat ISO 6 yaitu digunakan untuk proses pembubutan memanjang dengan hasil sudut 90 derajat. Nah, sehingga pada proses pembubutan bertingkat yang selisih diameternya tidak terlalu besar dan hasil dubelnya dikehendaki siku 90 derajat. Nah, ini ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ini kita gunakan pahat ISO 6. Berikutnya pahat ISO 7 digunakan untuk apa? Yaitu untuk proses pembubutan dengan alur menuju sumbu senter. Ini masuk. Nah, ini pahat alur. Nah, ini masuk ke alurnya. Atau juga digunakan untuk memotong benda kerja yang memiliki diameter nominal tidak lebih dari 2 kali lipat panjang mata pahatnya. Maksudnya apa? Kalau ini panjangnya 2, ya berarti yang dibuat maksimal adalah, yang bisa dipotong adalah 4 mili seperti itu, tidak lebih dari 2 kalinya. Ini pahat ISO 7. Kemudian untuk pahat ISO 8. Ini untuk apa ini? Yaitu untuk pembubutan lubang dan tembus. Ini digunakan pahat ISO 8. Kita kenal adalah boring ya. Boring itu adalah pembesaran lubang. Nah, ada istilah boring, ada drilling. Kalau drilling itu ngebur. Kalau boring itu adalah proses menggunakan pahat dalam ya, pahat dalam untuk pelebaran atau pembesaran. Kemudian yang terakhir adalah pahat ISO 9. Nah, bedanya apa? Kalau tadi yang 8 itu tidak tembus, tapi kalau ini membentuk sudut dengan sudut bidangnya 90 derajat ini ya. Ini bukan 95 tapi 90 ini ya. Dan 95 diralat ini ya. Baik, untuk sementara ini pembahasan tentang alat potong. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.